juga berarti kalau hostnya udah pindah, udah di double. Oke. Selamat malam semuanya. Kita akan mulai belajar. Nah, saya akan menyampaikan pelajaran ini karena emang temanya ini tema yang tidak teologis, ya, yaitu namanya puber kedua. Jadi mau dicari ayatnya sampai 7 kali ya nggak ketemu. Jadi saya tidak menyampaikan ayat waktu presentasi. Tapi nanti waktu menjawab pertanyaan, ya, maka nilai-nilai yang saya sampaikan adalah nilai-nilai firman Tuhan. Jadi ketika saya menyampaikan ini, yang saya sampaikan adalah berupa data. Ya, ketika menyampaikan data tentu tidak ada ayatnya. Tapi setelah itu kita tanya jawab. Nah, saya dan istri akan menjawab supaya imbang. Jadi apa yang kami alami, kami akan berbagi kehidupan. Dan waktu berbagi kehidupan itu nilai-nilai firman yang kami bagikan. Ya, saya akan mulai dengan membagikan poin-poinnya ya dari PowerPoint yang saya siapkan supaya sistematikanya menjadi lebih kelihatan. Dan Gereja Rock Mataram menyediakan beberapa buku saya yang akan diberikan sebagai hadiah bagi yang berpartisipasi. Luar biasa. Nah, midlife crisis atau puber kedua, nah, itu fakta atau mitos sebenarnya. Ya, kita akan lihat. Saya menggoogling, mencari informasi lewat Google, ya. Maka kalau dari jurnal-jurnal ilmiah, maka dikatakan bahwa secara medis puber kedua itu tidak ada. Jadi kalau secara medis, puber kedua itu tidak ada. Tetapi puber kedua ini sering digunakan untuk menyebut kondisi psikologis, perilaku orang-orang paruh baya yang bertingkah laku seperti remaja. Nah, dimulainya umur berapa? Secara umum dikatakan perilaku puber kedua itu adalah umur 40. Ya. Nah, selanjutnya mengenai puber kedua, maka saya ambil pubernya dulu, ya, bukan puber keduanya tapi pubernya. Berbicara puber, maka puber itu apa sebenarnya? Puber itu adalah masa di mana tubuh secara matang secara seksual, ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi. Pada pria, pelepasan hormon testosteron, dan pada wanita estrogen. Jadi ini puber, bukan puber kedua. Nah, puber ini tentu pada remaja usia 12 tahun. Itu bagian puber. Nah, kalau puber kedua, nah makanya kalau pubernya itu pengertiannya pelepasan hormon ini, nggak ada keduanya. Nah, itu dari sisi... orangnya gambar mainan ini. Bagi yang baru bergabung sebentar ya, minta supaya audionya di-mute sendiri karena bisa meng-mute diri sendiri ya, biar suaranya nggak masuk ya. Nah, kalau tadi yang saya katakan tidak ada puber kedua secara medis, bagaimana secara psikologis? Nah, menarik ya, kalau secara psikologis ada. Puber kedua secara perilaku itu ada tanda-tandanya. Ya, jadi kalau misalnya ibu nih suaminya sudah mulai ada perilaku seperti ini. Ini dunia psikologis pria. Perilaku apa? Mulai tertarik pada penampilan. Jadi dulu jarang dandan, sekarang bapak mulai suka dandan. Ya, rambutnya mulai cepak biar kelihatan muda. Dulu mobilnya mobil keluarga, sekarang mulai bermimpi punya mobil sport kalau yang duitnya banyak, karena mobil sport mahal ya. Dan itu hanya mewakili sebenarnya ikon-ikon muda lainnya. Lebih agresif, gairah menggebu-gebu. Nah, ini berbahaya karena gairah apa dulu gitu ya? Gairah segala hal. Gairah pelayanan, gairah bisnis, termasuk gairah seksual. Mood yang lebih mudah berubah, berani mencoba hal baru. Jadi ciri orang yang puber kedua itu mencoba hal baru. Yang selama ini gembala pengen jadi penginjil. Selama ini penginjil pengen jadi gembala. Selama ini gembala pengen jadi nabi. Selama ini pabrik pengen buka trading. Selama ini trading pengen buka pabrik. Pokoknya hal-hal yang baru.
Nah, yang baru ini berbahaya ketika pengen dapat istri baru, pasangan baru dan sebagainya, ya. Jadi maka yang perlu diwaspadai adalah dorongan untuk hal-hal yang baru ini tetap dalam koridor nilai-nilai firman Tuhan. Tapi pengen mencoba hal baru, itu termasuk tanda-tanda puber kedua. Nah, kalau pasangannya nggak baru, nggak apa-apa, ya. Dengan suami yang sama, istri yang sama. Tetapi biasanya pengen yang baru dalam hal yang lain, ya. Dalam hal hubungan seks nih, saya ngomong belak-belakan. Dia suami ini pengen mulai posisi baru, gaya baru. Dulu hanya posisi yang biasa saja, atau istilahnya missionary, wah sekarang pengen jongkok, duduk, berdiri, dan lain-lain. Nanti kalau mau bertanya, bertanya saja. Saya orangnya belak-belakan, bisa tanya saya, bisa tanya istri saya. Ya, saya lanjutkan dulu mengenai ciri-ciri puber kedua. Nah, pengakuan dan pembuktian, ya, mencoba hal-hal baru, yang lain pengakuan dan pembuktian. Pengakuan dan pembuktian ini sebenarnya muncul dari psikologis puber kedua laki-laki, di mana umur bertambah tua dan dia pengen mencoba melawan arus ketuaan itu dengan pengen pembuktian bahwa aku ini masih kuat. Nah, waktu pembuktian itu bahayanya kalau dia buktikan dengan misalnya masih tertarik dan ditertarii sama wanita muda, itu berbahaya, ya. Pembuktian kalau dia berhasil, nggak masalah, ya. Pembuktian kalau dia masih sanggup untuk naik gunung, ya hati-hati aja serangan jantung. Pembuktian kalau masih bisa main badminton 2 set. Saya punya teman hamba Tuhan, pengusaha gembala, habis main badminton mati. Karena memang kalau masih muda bisa main badminton single, sudah dewasa 45 tahun ke atas ya lebih baik double, karena kadang-kadang semangatnya menggebu-gebu, tapi umur sebenarnya nggak bisa bohong. Cuma kadang orang mau melawan fakta bahwa umur bertambah tua. Nah itu sebenarnya puber kedua itu areal untuk melawan kenyataan di mana bertambah tua dan mau dikatakan tidak, gitu ya. Maka dia mulai bergaya anak muda. Sekarang saya lanjutkan lagi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, ya. Saya ambil dari Google. Checklist for midlife crisis. Apakah memberikan waktu lebih banyak di kamar mandi untuk mengecek ubannya? Apakah berpikir untuk main jam-jam? Apakah mulai berpikir untuk beli motor gede, ya misalnya Harley? Apakah mulai sikat gigi lebih sering? Ya. Apakah mulai banyak membelanjakan uang untuk vitamin dan suplemen? Apakah mulai berpikir mau pakai tato? Iya. Kalau jawabannya iya, itu tanda puber kedua? Bukan. Itu tanda sudah mulai tua. Kalau masih muda itu pakai minyak wangi, sudah tua pakai minyak kayu putih. Masih muda ngomongnya, wah aneka kreasi, sudah tua, mau gaya muda, begitu ngomongnya suplemen sama vitamin. Jadi cuma gayanya aja muda, otak yang dipikir ya gimana supaya sehat. Anak muda nggak pikir sehat, bahkan kenyataannya sehat, gitu kan. Kalau udah tua itu mikirnya pengen sehat, ya ngomongnya gayanya kayak anak muda, kenyataannya pegel lindur segala macam ya sudah pasti muncul. Makanya itu tadi tanda-tanda tua, sebenarnya bukan tanda-tanda midlife crisis. Oke, kita lanjutkan. Survei melaporkan orang-orang laki-laki di usia 45 tahun ke atas mulai berpikir idol apa namanya? Mereka mulai berpikir untuk membeli mobil sport dan bukan mobil keluarga. Jadi ada pergantian obsesi kesukaan, ya. Ketika mereka mulai berpikir yang pengen, pokoknya arahnya yang arah-arah gaya trendy muda, gitu. Karena begitulah perilaku laki-laki puber. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Nah, kalau wanita ada puber kedua nggak? Secara medis mau pria wanita nggak ada. Nah, kalau secara psikologis atau secara medis? Oke. Secara medis, maka yang namanya puber kedua untuk wanita itu bukan puber sebenarnya,
tapi justru namanya perimenopause atau persiapan menopause, transisi. Kalau menopausnya usia kira-kira 48 sampai 54, maka perimenopause ini usia 44 sampai 48 karena itu berlangsung biasanya 4 sampai 8 tahun. Pada periode ini produksi estrogen oleh ovarium bertahap mengalami penurunan. Ya, ini berlangsung terus sampai betul-betul ovariumnya berhenti melepaskan sel telur. Begitu berhenti, selama 2 tahun betul-betul tidak pernah melepaskan sel telur. Kalau melepaskan sel telur, tandanya masih datang bulan, head. Ya. Nah, pada masa perimenopause ini headnya mulai tidak teratur. Bukan tiap bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun berhenti, muncul lagi. Itu berarti perimenopause. Pada masa ini apa yang terjadi? Secara fisik pada masa ini mengalami hot flashes. Ya, tidur ibu merasa bahwa panas banget sih gitu. Padahal AC-nya udah 20 derajat gitu ya. Masih merasa panas. Kelelahan, head tidak teratur, jantung berdebar-debar, sering pusing, sakit kepala, menurunnya tingkat kesuburan, berubahnya hasrat seksual. Nah, bahaya kan? Bapaknya justru puber kedua, ibunya malah hasratnya berkurang. Payudara terasa kencang justru malah pada usia ini. Sindrom pramenstruasi yang memburuk, vagina kering, dan sering mengalami buang air kecil. Itu adalah medisnya. Sekarang gimana psikologis peri atau pramenopause pada wanita? Perubahan mood secara mendadak, sulit tidur, beban pikiran berlebihan, kecemasan, serangan panik, merasa hilang kendali, sulit konsentrasi, kebingungan. Jadi ini adalah gejala-gejala wanita pada usia suaminya puber kedua, istrinya premenopause. Ini yang menurut saya menjadi kritisnya di situ. Sementara bapaknya pengen gaya baru, mobil baru, seks baru, mudah-mudahan jangan pasangan baru, ibunya sensitif, mood seksnya rendah, rasa amannya labil, butuhnya kestabilan. Padahal stabil itu kalau tidak ada yang baru. Bapaknya pengen yang baru, usaha baru, bisnis baru, pelayanan baru, dan bapaknya bergairah dengan yang baru, istrinya was-was dengan yang baru. Ini betul-betul membuat pernikahan seperti telur yang sudah retak, hancur atau tidak pada masa ini. Pas perselingkuhan terjadi banyak juga ketika justru laki-laki pada masa puber kedua. Istri menjadi sensitif. Apanya sensitif? Semuanya. Jadi wanita pada masa-masa mendekati menopause itu sensitif. Salah satunya aja, hidungnya. Ya. Memang hidung wanita udah lebih peka daripada laki-laki, tapi pada masa itu dia lebih peka lagi. Bapak jangan heran ya kalau dia bilang, Pak, kamu mandi sana, bau. Gitu. Dari kemarin juga baunya begini. Enggak, kamu sekarang bau banget. Itu bukan bapaknya bertambah bau, hidung istrinya yang bertambah peka. Jadi ya sudah, Bapak tidak usah marah kalau disuruh mandi. Ya. Kalau nggak marah gimana dong? Nanti pas tanya jawab, istri saya akan atau saya akan menjawab lebih detail mengenai penyesuaian hal-hal praktis seperti ini. Ya, saya lanjutkan dulu lagi. Menghadapi ini semuanya, ya, apa yang harus dilakukan suami pria? Identitas baru. Jadi yang baru ini diarahkan ke identitas. Syukur menjadi imam dalam keluarga itu sudah dari sejak menikah. Tapi seandainya belum, maka saatnya untuk sungguh-sungguh berpikir imam dalam keluarga dalam hal apa? Nah, ini perlu diperdalam. Identitas baru, kedewasaan. Karena kalau ibunya moodnya berkurang, diajak bercinta nggak mau, bapaknya nggak dewasa, tambah kekanak-kanakan, dipaksa tiap hari, itu kalau tadi saya kasih gambar pernikahan kayak telur yang retak, pecah tuh pernikahan. Saatnya ketika mendekati puber kedua, seorang laki-laki perlu tujuan hidup yang lebih jelas. Ya, tujuan hidup ini nanti akan menjadi membantu untuk menemukan apa yang akan dipilih. Karena pada masa puber kedua ini kalau pria tadi psikologisnya kan pengen yang baru, usaha baru, bisnis baru, pelayanan baru, buka yayasan, buka gereja, buka cabang baru, bahkan mungkin bukan hanya gereja, selama ini menggembalakan, buka pelayanan yang lain lagi. Nah, di situ yang pentingnya tujuan hidup. Apa sih yang mau dicari dengan semuanya itu? Apa yang mau dicari? Tujuan. Karena kalau yang dicari pembuktian,
bisa-bisa akan ambisi dan salah. Karena memang secara psikologis yang dicari pembuktian. Maka untuk menyiasati hal itu, saatnya seorang pria, seorang suami pada masa mendekati puber kedua kayak mengulang lagi ya tujuan hidup. Lalu dalam pernikahan menjadikan istrinya teman hidup, teman olahraga, teman dagang, teman pelayanan, teman kuliah lagi, ya. Lalu akan pensiun sebagai apa? Itu yang saya sebut dengan identitas baru atau reevaluasi. Lalu suami istri dua-duanya perlu yang namanya memahami. Ya, memahami tadi, oh, puber kedua itu begini-begini. Nah, kalau istri bukan puber kedua malah, bapak yang menggebu-gebu, pengen yang baru-baru, posisi baru, gaya baru, termasuk hubungan suami istri. Istrinya malah lagi pengen aman-amannya, ya. Istrinya justru sel telurnya mulai berkurang, hormonnya turun, moodnya lagi rendah. Nah, ini kan butuh memahami. Dengan memahami, menyesuaikan. Maka saya berikan penutup. Setelah itu kita masuk tanya jawab, ya. Nah, ini kalau mau tadi Pak Gunawan minta kenalkan dong istrinya. Nah, ini dia istri saya, ya. Ini foto terbaru kami kemarin. 2-3 minggu lalu kami pergi ke studio, ya, niatin gitu ya. Dan inilah penampilan kami berdua, ya, saat pandemi. Ya. Semua krisis pasti bisa diselesaikan. Semua krisis pasti bisa dihadapi selama suami istri mau berkomunikasi serta komitmen untuk tetap bersama dalam kasih Tuhan. Di luar hal ini, saya yakin akan berat sekali menghadapi masa-masa midlife crisis ini. Ya, itulah yang saya sampaikan dan sekarang saya kembalikan ke host ya untuk kita masuk di dalam talk show atau tanya jawab. Ya, pengaturannya terserah gimana cara ngaturnya. Ya. Oke, thank you Pak Jarod, luar biasa. Ya, ini apa yang disampaikan buat kita semua. Silakan buat Bapak Ibu Saudara apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan bisa typing di bawah, yaitu ada untuk chatnya. Ya, di sana sudah ada yang bertanya Pak Jarod atas nama Pak Ishak. Apa peran istri yang efektif agar suami dapat melalui masa puber kedua tanpa jatuh ke dalam dosa? Nah, ini mungkin sepertinya Ibu Esther yang kita minta kesediaannya untuk menjawab nih kayaknya. Iya, karena ini banyak peran istri, saya bukan istri. Maka biar istri saya yang menjawab ya. Apa peran dia, apa yang dia lakukan waktu saya puber kedua, karena saya sudah melewati loh. Udah lewat Pak ya? Udah lewat? Saya udah 57 Pak. Wow, kelihatan masih 45. Puber kelima sekarang. Silakan Bu Esther. Ya, silakan shalom mungkin bisa. semuanya. Ya, shalom. Ya, terima kasih kesempatannya. Peran istri ya sebagai istri kita harus bijaksana ya, kita harus tahu bahwa memang setiap orang, setiap suami akan melewati masa-masa seperti itu ya, di mana dia mengalami tadi Pak Jarod sudah jelaskan perubahan hormonal ya, terus krisis identitas. Nah, sebagai istri kita mesti ya satu mengerti dalam arti gini, kalau dia genit gitu ya, apa pakai parfum ya jangan kamu norak amat sih pakai parfum. Mau kemana tuh? Mau kemana? Ayo. Mau ketemu siapa tuh? Ya kita coba, parfumnya baru ya, gitu ya, beli di mana? Nah kalau memang nggak suka, nah masalahnya kita istri juga kalau yang umurnya nggak beda jauh, kita juga ngalami perubahan hormonal kan? Dia juga gitu, pakai parfum saya nggak suka, baunya nyegerak kan. Udah gitu dia nyemprotnya banyak lagi. Saya sampai, aduh yang tolong dong pakai parfum jangan banyak-banyak. Ya pernah juga komentarnya kurang bagus. Misalnya begini, parfummu baunya deso, murahan. Ya itu kurang bijak, tapi ya akhirnya menyesuaikan diri. Ya, terus. Ya itu dari segi penampilan. Lalu dari segi apa tantangan.
biasanya kan orang-orang seperti ini butuh tantangan baru karena jenuh ya dengan yang sudah pernah dilakukan. Yaitu Pak Jarod tuh invest, pokoknya ada duit, dicemplungin. Dan saya bilang, yang oke, kamu mau invest boleh, tapi kebutuhan saya untuk rumah tangga, buat anak sekolah nih bentar lagi mau kuliah lah, mau apa segini. Tolong saya ini dipenuhi. Selebihnya terserah, kamu mau invest kemana, mau apa, saya nggak mau tahu, terserah. Jadi dia tidak happy gitu ya. Ya itu dari saya sih seperti itu. Amankan dulu ya Bu Esther ya, diamankan dulu. Kalau nggak habis tuh nanti kan. Karena saya permintaan satu, tidak boleh borohin sertifikat rumah. Ya, jadi yang sudah masuk tidak bisa keluar. Ya tadi, karena wanita pada masa itu kan butuh rasa aman. Sedangkan saya pengen mencoba. Jadi misalnya, kan saya bisnis ya, ada perusahaan. Jadi akhir tahun misalnya untungnya 500 juta atau 5 miliar. Nah saya tanya sama dia, kamu mau pegang berapa? Ya sekian persen. Kalau misalnya dari 500 juta, 200 juta, ya yang 300 juta saya buat nyoba usaha ini ya, gitu. Nah dia bilang oke. Nah kadang-kadang saya nego presentasi dulu, ya saya pegang 30% gitu, atau 25%, begitu dia tahu 25% dari 4 miliar, gitu ya. Wah, yang dia pegang gede juga, 1 M, tapi yang saya coba untuk diputer ya gede juga, 3 M gitu. Dan itu habis, rugi, bangkrut. Wah itu pada masa puber kedua itu saya ngabisin kalau 20 M ada kali yang habis untuk coba-coba. Jadi saya bikin production house, tutup, saya buka PH animasi, tutup. Saya buka event organizer, bangkrut. Nah, itu masa mencoba yang betul-betul sebenarnya ketika saya sadari sekarang begini, nah, tapi ada untungnya. Ya, kami nggak bertengkar karena dia paham, tapi juga ada untungnya dia sudah minta bagian yang dia amankan itu. Jadi, itu yang membuat mantap. Ketika yang saya coba-coba ini habis, yang dia amankan itu kan kebetulan waktu itu belinya properti ya, tanah. Jadi tanah yang dibeli misalnya 500 juta, sekarang harganya 10 M, karena emang di Bintaro mengalami pelipat gandaan yang luar biasa selama 10 tahun terakhir. Karena ini cerita ini kan sudah 10 tahun lebih yang lalu. Kalau umur saya puber itu 40, maka sudah 17 tahun yang lalu. Jadi ya dulu waktu umur 40 itu saya jengkel. Kenapa nih istri kayaknya pesimis banget gitu loh. Maunya rasa aman, dan rasa amannya dia tuh mahal. Rasa amannya gede banget gitu ya. Tapi begitu saya rugi dan yang dia pegang itu pelipat gandaan, wah baru saya bersyukur sekali. Ternyata ya dia beli sport club untuk sekolah biologi, tapi beli aset berupa sport club, berupa tanah. Wah itu sekarang nilainya ya melebihi bahkan apa yang hilang. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Keren Bu Esther. Nah, ini ada pertanyaan nih. Apakah semua pria akan menunjukkan gejala puber kedua? Ada nggak pria-pria yang memang dia masuk masa pubertas, tapi kelihatan lebih cool, nggak terlalu menyolok, ya dan ya sehingga terjadi apa ya? Mungkin istrinya nggak bisa menebak. Suami saya masuk puber kedua kok nggak kelihatan perbedaannya gitu, kok masih tetap sama dengan yang dulu gitu. Ada nggak Pak? Kawan begitu nih. Ya, gini, manusia kan ada 4 tipe ya, sanguin, phlegmatik, melankolik, kolerik. Nah, mungkin yang paling tidak kelihatan itu phlegmatik, karena memang dia tipenya tipe stabil, tipe kalem, tipe tenang, itu yang paling tidak kelihatan. Yang paling kelihatan sanguin dan kolerik, dua pribadi yang ekstrovert. Kalau di rock banyak menggunakan istilah foto karakter, ya Pak Yakub Esra, maka sanguin itu yang foto karakter kuning, kolerik itu merah. Nah, dua ini akan kelihatan. Phlegmatik itu hijau, ya, atau kalau pakai ilmu DISC berarti tipe stabil. Ini yang nggak kelihatan. Sedangkan melankolik biasanya tetap kelihatan, cuma bentuknya berbeda. Karena melankolik itu orang yang rapi, necis, maka nanti bentuknya lebih rapi, lebih necis, lebih concern tadi itu vitamin, kesehatan. Kalau sanguin kan memang ngawur, bukan makan sehat, makan enak gitu kan. Jadi ekstrimnya bentuknya berbeda. Yang melankolik bisa makin melo gitu dengan obsesi-obsesi mengenai aset, kepemilikan, mengenai kesehatan, kerapian yang berlebihan. Nah, itu sebenarnya bentuknya berbeda saja.
Yang pragmatik sebenarnya yang namanya itu secara psikologis emang perubahan perilaku pengen yang baru ya, tapi cuma memang karena tipenya yang stabil membuat tidak mencolok, bahkan mungkin pasangannya, suami saya emang nggak ada tuh, nggak pakai buber-buber begitu, nggak pakai rambut cepak-cepak begitu, nggak pakai ganti-ganti mobil. Ya berarti suami ibu kelihatan flat gitu ya. Tetap kelihatan flat ya suaminya. Ya, betul. Tapi biasanya mungkin kembali ke Bu Esther. Jadi selama kalau Pak Jarod kan tipenya hampir sama dengan saya nih, ya kan kita orang-orang sanguin ya, suka berkomunikasi dan sebagainya, mudah kebaca kan Bu. Nah, selama melewati masa pubertas ya, puber kedua, Pak Jarod itu ada hal apa yang paling Ibu ingat, yang paling bikin kesel? Boleh cerita nggak? Selain parfum yang tadi, selain parfum. Ya sebenarnya bukan kesel sih, cuman permintaannya aneh-aneh. Ya dalam Boleh dijelasin misalnya apa, Bu? Ya misalnya hubungan seks juga mintanya posisinya macam-macam, Pak. Pakai jungkir balik gitu ya, koprol namanya. Oke. Iya, iya. Terus kalau seperti itu kira-kira gimana, Bu? Apakah diikuti di anu atau ditumbangin tangan aja gitu biar roh jahatnya keluar? Ya selama itu tidak membahayakan ya saya turutin. Oh, gitu. Ntar saya bilang ya ntar kejepit loh ntar. Iya. Takut back pain gitu ya. Gitu. Iya, lama-lama Tapi juga akhirnya kembali ke posisi yang wajar-wajar lagi toh. Yang penting dia sudah pernah nyoba gitu dan saya sudah. Oh gitu ya. Memang, Ya. memang Pesan saya buat ibu-ibunya nih, Bu, kalau suaminya minta macam-macam, duduk, jongkok, berdiri, kasih aja, Bu. Kasih saja. Kenapa? Karena laki-laki itu hanya pengen mencoba. Begitu mencoba, dia mengambil kesimpulan. Ternyata ya ora enak. Gitu. lah kalau istrinya pikir begini loh, saya kan bukan kelinci kok dijadiin percobaan gitu kan. Oh, itu rame lagi. Iya, ya memang saya lihat perlu ada, saya tertarik dengan apa yang Pak Jarod sampaikan tadi di awal, bahwa memang di masa perubahan seperti ini memang komunikasi yang harus dibuat intens ya Pak ya. Ya. Harus mengerti gitu masing-masing, karena manusia kan ada karakter ya, tadi kan ada 4 karakter. Nah tentunya masing-masing pasangan ini kan kombinasi ya, ada istrinya introvert, ada suaminya ekstrovert, ada yang sama-sama introvert, sama-sama nggak bisa romantis, sama-sama nggak bisa mengungkapkan perasaan ya kan, tapi ya di dalam itu bergejolak gitu. Nah hal-hal yang seperti ini kan yang harus ditemukan rumusnya ya Pak ya, supaya mereka bisa tetap bisa saling mengerti dan memahami seperti tadi Bapak bilang. Nah mungkin bisa kasih tips lagi Pak, gimana kalau ketemu orang-orang yang sama-sama pendiam ya, banyak maunya padahal tapi pura-pura diam gitu, jaim gitu. Nah ini sering kan konflik Pak. Nah mungkin Bapak bisa berikan atau Ibu bisa kasih tips buat mungkin yang mengalami hal seperti itu. Oke, yang pasti banyak pernikahan tuh kejebak pada konsep komunikasi yang salah, yaitu mengharapkan pasangannya tahu. Harusnya dia tahu dong, kan sudah tinggal bersama cukup lama. Harusnya tahu dong, kan udah 15 tahun, 20 tahun menikah. Harusnya dia tahu apa yang saya ingini. Nah itu salah, enggak. Pasangan tidak tahu isi hati orang lain atau isi hati Anda. Maka cara terbaik adalah mengatakannya. Nah, tapi untuk memahami ini menurut saya kita perlu lebih dalam lagi ya. Kalau saya sih menyarankan toh sekarang ini era Google, era digital, di mana untuk tes temperamen dasar, foto karakter, personality itu bisa gratis. Jadi tinggal masuk ke Google aja, ketik tes kepribadian. Mau pakai yang MBTI yang membagi manusia 16 macam, atau DISC, foto karakter, atau temperamen dasar. Pokoknya ketik aja personality test, itu ada. Nah, dengan demikian maka pahamnya itu ilmiah. Oh, istri saya, suami saya, pasangan saya itu tipenya ini, kecenderungan perilakunya demikian. Oh, saya tuh demikian. Maka bukan hanya dalam rangka midlife crisis ya. Begitu menikah, saya ini waktu pacaran aja udah tes. Saya tahu saya sangguin dia pragmatik. Tapi 15 tahun kemudian ternyata komposisi saya sendiri berubah. Kalau dulu saya sangguin 90%, kolerik 10%, ternyata belakangan saya muncul melankoliknya 30%. Jadi emang temperamen itu bisa diubahkan. Yaitu ada buku namanya Temperamen Bisa Diubahkan, karangan Tim LaHaye. Tapi
sebelum diubahkan, kita perlu mengerti temperamen dasar pasangan kita. Nah, kalau Bapak Ibu mau membaca, ya nanti toh ada juga sampelnya di Mataram, sudah dikirim kemarin, mudah-mudahan hari ini sudah nyampe, ya. Udah nyampe. Udah nyampe ya, udah nyampe, maka yang bertanya nanti akan bisa mendapat, tapi kalau yang nggak kebagian bisa pesen, yang judulnya Menjadi Seorang Istri. Wow. Ini istri saya yang tulis, ya. Kalau saya menjadi seorang suami. Nah, di buku yang Menjadi Seorang Istri, ini ada mengenai pernikahan dan temperamen dasar, saya berikan berbagai kombinasi. Apa yang harus dilakukan kalau sanguin menikah melankolik? Apa yang harus dilakukan kalau pragmatik dan kolerik apa potensi konfliknya? Apa keunggulannya? Apa kelemahannya? Itu tiap posisi. Jadi kan ada 4. Sanguin dengan melankolik, sanguin dengan pragmatik, sanguin dengan kolerik, lalu berikutnya lagi 4. Jadi ada sampai 16 macam kombinasi yang akan ada dari temperamen, anggap aja murni. Kenyataannya kan campuran. Nah, itu saya berikan secara detail. Tapi untuk malam ini tidak bisa detail hal ini, karena pasti akan hal lain yang ditanyakan. Intinya adalah betul-betul memahami kepribadian pasangan. Supaya tidak salah kesimpulan. Contoh, pasangannya melankolik. Nggak usah pakai puber kedua aja, memang pragmatik, tipe stabil. Nggak usah pakai pre-menopause atau menopause. Orang pragmatik itu kayak nggak niat seks. Diajak, kayak nggak pernah ngajak. Kalau Bapak punya istri pragmatik, nunggu dia ngajak, 6 bulan nggak bercinta. Jadi kalau dia nggak pernah ngajak, jangan berpikir apa dia nggak cinta saya ya. Kok nggak pernah ngajak? Kok kayak nggak butuh sih? Kok ini kayak kebutuhan saya tok aja? Harusnya kan sama-sama suka dong. Lalu mengambil kesimpulan dia kayaknya nggak cinta saya deh. Hati-hati, itu kesimpulan yang berbahaya. Kalau berpikir dia nggak cinta saya, lalu nanti menyesal menikah, cari yang mencintai, ketemu orang di kantor, di pelayanan yang antusias, yang merindukan, wah itu berbahaya. Bukan tidak cinta, pragmatik memang begitu. Jadi kalau, saya bisa bicara panjang lebar pragmatik karena istri saya pragmatik, gitu ya. Jadi dia nggak pernah ngajak bercinta, nggak pernah ngajak menikah 30 tahun nggak pernah ngajak. Tetapi tunggu dulu. Kalau diajak nggak pernah nolak. Karena baik hati, jarang nolak. Pernah sih, nanti kalau ada yang mau nanya, boleh nggak nolak? Tanya aja. Pernah beberapa kali, tapi secara umum jarang nolak. Jadi kalau punya pasangan pragmatik, ingat firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberi. Nah, itu dia. Kalau sudah diberi gini Pak Jarot, sudah ya mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi gitu. Nah mungkin Bu, ini menarik sekali ya tentang karakter pragmatik ini. Mungkin Ibu Esther bisa cerita sedikit. Pernah nggak, ini kan kita semua belajar responding ya, belajar berespon. Pernah nggak Ibu coba memulai sesuatu dengan memancing atau memulai berinisiatif? Kita bicara tentang hubungan seksual itu kira-kira gimana? Itu pasti Pak Jarot langsung wah shock banget gitu ya, seperti dapat undian harapan gitu. Nah, apa ini? Habis minum apa ini? Nah ini layak dicoba kan gitu ya. Boleh loh Bu Esther, ya kan? Menyenangkan suami kan gitu kan. Soalnya Pak Jarot udah nunggu-nunggu kelihatannya gitu. Kok saya aja yang berinisiatif gitu kan. Kalau pragmatik itu biasanya nggak terus-terusan, Pak. Jadi kalau misalnya kepengen paling pakai bahasa isyarat misalnya. Kalau saya nih, yang pijitin dong. Nanti kalau pijitin dengan senang hati dia langsung ambil lotion, buka baju saya, Pak. Ya, sebenarnya ada bahasa-bahasa isyarat gitu ya. Ya, bersyukurlah suami-suami kalau yang punya hikmat dan dia peka gitu. Kalau enggak dia bilang, udah urut sendiri aja gitu kan. Nggak kejadian deh jadinya kan ceritanya. Ya, maksudnya memang begitu. Jadi gini, terutama kalau misalnya suaminya yang pragmatik, ya kan? Kalau istri pragmatik kan memang banyak bapak-bapak itu agresif. Nah, sekarang kalau ibunya yang sanguin, yang butuh kemesraan, tipe intim, suaminya pragmatik gitu ya, nggak ada inisiatif. Wah, ini kan bisa bahaya kalau ibunya
pengen, lalu bapaknya kayak nggak pengen-pengen, gedula, ini mau apa enggak gitu ya, nggak ada inisiatif. Nah tentu ibunya bisa menggunakan tips istri saya tadi gitu ya ngajaknya bukan yuk pas nge-seks gitu ya, tapi berikan dia sinyal-sinyal kan, pakai daftar yang seksi gitu. Jadi ibu sudah memberikan tanda-tanda, begitu bapak pulang ke rumah, ibu bilang sama bapak, Pak, tadi anak-anak sudah saya suruh antar sopir ke Senggigi, ngapain? Tak suruh berenang tuh 3 jam, nanti jam 8 pasti tewas semuanya gitu. Nah, kenapa kalau mereka tewas, mereka kenapa? Ya, biar kita bisa berduaan gitu, ya kan? Jadi kalau anak berenang 2 jam tuh di pantai tuh jam 8 pasti mereka tewas, tidur semuanya kan. Nah, ada tidur, ibu pakai daster yang seksi. Nah, gitu aja juga harusnya suaminya sudah langsung nyanyi lagu kan. Tanda-tanda telah nyata gitu. Lagunya beda Pak Jarod. Ku mau di sana gitu. Oke. Nah, ini ada yang bertanya Pak Jarod, rentang usia puber kedua itu sekitar usia berapa sampai berapa ya? Kalau dimulainya ya laki-laki ya, kalau wanita kan premenopause tadi. Kalau laki-laki itu ya mulai dari umur 4, bisa ada beberapa orang yang lebih cepat dari 35, tapi secara umum dari 40 sampai 50-an. Ya, itu secara umum. Cuma ada orang yang memang bergeser maju, bergeser mundur. Jadi misalnya mulainya 45 sampai 55 atau 35 sampai 45. Kalau sudah kayak saya 55 ini sudah nggak agresif lagi dari sisi kayak misalnya bisnis ya. Kalau orang puber kedua kan pengen tantangan baru, usaha baru, bisnis baru, pekerjaan baru, pelayanan baru di usia 40. Wah, yang tadinya gembala jadi penginjil, KKR ke sana kemari, yang biasanya penginjilan mulai buka gembala gitu. Nah, biasanya itu kan 10 tahun itu sudah cukup untuk evaluasi kan. Yang buka gereja ternyata gagal, lalu sadar mengenai panggilannya. Maka tadi saya katakan tujuan hidup yang baru, panggilan baru, ya, identitas yang baru. Ada juga yang setelah buka ternyata berhasil, karena memang juga pribadinya mengalami perubahan. Nah, itu tidak semuanya gagal. Tapi setelah 10 tahun, atau kalau saya, misalnya soal usaha, saya pengusaha, entrepreneur, tidak berubah pengen jadi pabrik, tapi pengen nambah usaha. Nah, 15 tahun kemudian tidak agresif lagi, mulai lebih tenang, mulai kalem, mulai hati-hati. Nah, kenapa hati-hati? Karena modal entek. Wis entek. Iya, Pak. Oke, thank you. Nah, ini ada yang bertanya, Pak. Suami itu sering dan selalu main gadget dan suka upload di sosmed, ya. Itu padahal usianya masih baru 30 tahun, dengan alasan refreshing, sebenarnya ingin show up gitu ya, ingin menonjol. Apakah itu bisa dikatakan gejala dari puber kedua, Pak? Itu sanguin, bukan puber kedua. Orang sanguin suka upload. Gitu ya. Jadi ya apalagi masa puber kedua gitu ya. Tanpa puber aja orang sanguin itu udah tiap hari update status, upload foto gitu. Kalau melankolik ya jarang update ya, jarang upload. Itu kalau plekmatik yang jarang upload ya. Kalau melankolik jangankan upload, akun aja nggak punya. Saya punya beberapa teman pendeta punya Instagram, Pak, enggak, punya Facebook, Pak, enggak. Gimana mau upload, punya aja kagak. Nah, itu orang-orang melankolik gitu ya. Tapi kalau plekmatik punya, tapi postingnya jarang-jarang. Kolerik juga sebenarnya nggak terlalu. Yang paling rajin posting itu orang sanguin. Ya? Hari itu update terus. Nah, Pak, ada pertanyaan lagi masuk. Ini kalau seandainya seorang suami kan pasti memiliki istri yang dia idam-idamkan. Nah, ini bicara tentang bagaimana seorang wanita yang dia lihat sebelum punya anak kan. Dia melihat kecantikan istrinya dan kemudian lihat body yang oke. Dan itu membuat dia menjadi bergairah. Nah, setelah punya 2 anak atau 3 anak kan, istilahnya gini kan, semuanya kan pada kendor nih kan. Pada kendor semua ya kan. Nah, terus suami udah melihat di masa puber kedua ini, istrinya tidak lagi menarik dan tidak lagi bisa membuat dia, mohon maaf, bergairah gitu kan. Nah, itu bagaimana solusinya? Kalau Pak Roni bilang diselentik aja, Pak, katanya, Pak.
Ini Bapak bukan curhat kan? Oh, bukan. Ini ada pertanyaannya di sini, Pak. Ya, 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 kalau saya sih, ya kebetulan kalau saya ini orang yang paling gampang bergairah gitu ya. Jadi nggak usah istri cantik dan istri pakai daster aja udah bergairah. Tapi begini, ya orang beda-beda, orang tuh beda-beda. Nah ada baiknya tuh terus terang. Jadi misalnya kalau Bapak seorang laki-laki yang memang menyukai kerapian, kecantikan, dan bukan berarti soal nggak cinta pribadi, tapi fisik penting ya, ungkapkan dengan baik ya, tapi hati-hati juga ya bahwa bagi aku itu kalau kamu tuh misalnya lebih langsing, itu saya lebih sayang. Kamu begitu juga sayang, tapi kalau kamu langsing lebih sayang. Atau kalau kamu ya nggak perlu setiap hari, tapi untuk pergi ke gereja, ketemu orang lain, kamu dandan, saya lebih bangga bawa kamu. Nah itu, tapi hati-hati membawa hal seperti ini. Nah, kalau soal langsing, mungkin tidak berkata kamu langsing lebih cantik, tapi lebih baik ngajak olahraga. Gitu ya. Jadi misalnya, saya ini dulu berat badan saya 76 kilo. Lalu saya rajin olahraga, saya pola makan sehat yang cukup ekstrim, sehingga berat badan saya dari 76 menjadi 64. Nah, waktu saya menjadi lebih stream, secara nyata, maka istri, anak-anak tuh semuanya sekarang mengikuti gaya hidup sehat. Nah, termasuk istri ya. Jadi badannya sekarang lebih slim, lebih nggak istilahnya nggak berlebihan ya. Secara fisik menurut saya memang lebih menarik ketika badannya ideal ya, berat badan ideal. Nah, tapi jujur juga harus hati-hati tuh karena wanita itu ketika diajak ngomong merasa dituntut gitu ya, merasa dituntut. Maka harus hati-hati bicaranya, dan yang betul-betul jangan membandingkan. Tuh ibu itu, jemaat itu, bapak ibu itu, sekarang bisa loh, kalau kamu mau pasti bisa. Nah itu nggak usah pakai membandingkan gitu ya. Jadi karena itu peka, wanita kalau dibandingkan dia peka, nanti malah dia merasa dituntut lalu berantem. Tapi kalau nggak diungkapkan dan itu menjadi harapan yang tidak terpenuhi, menjadi kecewa juga bahaya. Jadi sebenarnya kalau nggak diungkapkan, lalu tiba-tiba nggak bergairah, lalu pernikahan menjadi dingin, dan itu menjadi akar kekecewaan, kan tetap sebaiknya diutarakan. Nah, istrinya kalau mendengar talkshow seperti ini jadi tahu ya bahwa seorang suami yang mengungkapkan harapannya, berarti dia sedang jujur dengan dirinya sendiri juga, dan itu jauh lebih baik daripada tahu-tahu meledak gitu ya. Begitu bertengkar lalu diucapkan. Nah, tuntutannya diucapkan dalam kondisi bertengkar, wah itu pasti kata-katanya menyakitkan, lu gembrot, lu kayak badut, wah udah, itu kan jadi lebih mengerikan gitu kalimat yang keluar saat pertengkaran. Jadi sebaiknya memang pas lagi baik-baik aja ungkapkan apa yang namanya komunikasi itu, mengungkapkan isi hati kok. Ya coba perlu belajar bijaksana saat mengungkapkan apa yang ingin dikatakan. Ya. Oke, thank you banget. Ya, sekali lagi silakan buat semua yang bergabung, kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan. Jarang-jarang kita bisa ketemu dengan Pak Jarod kan, dengan Ibu. Jadi silakan digunakan momentum yang luar biasa. Ya, mungkin kebanyakan kita orang Asia ya, itu malu bertanya, Pak. Karena dipikir pertanyaan itu bicara tentang curhat masalah pribadi. Gitu. Jadi ini kadang-kadang tulisnya di masalahmu ya, gitu. Kepada saya. Jadi yang lain nggak akan tahu siapa yang bertanya. Nanti saya baca, istri saya jawab. Jadi yang mau nulis silakan ditulis di chat kepadanya, tunya kepada saya. Ya, private pilih. Itu bisa chat private, jadi yang lain nggak akan tahu. Nanti saya baca ada pertanyaannya. Bisa. Silakan bisa langsung tanpa menyebutkan siapa yang bertanya. Silakan kalau mau chat private di sini di Zoom ini, tapi nulisnya kepada saya private ya, jangan everyone. Nanti kan begitu klik nama saya, hanya saya yang bisa baca. Kalau bagi yang belum pernah ikut Zoom. Oke, silakan. Ya, silakan. Nah, sementara itu selama ini pengalaman Pak dari konseling Pak Jarod dengan Ibu Esther, apakah pernah bertemu masalah suami istri dalam masa midlife ini yang berkaitan dengan anak-anak? Karena kan pernah biasanya begini ya,
setelah menikah ada beberapa pasangan itu istrinya itu begitu sibuk dengan anak-anaknya dan suami juga sibuk dengan pekerjaannya, ya, dan kondisi yang seperti saya katakan pandemik ini kan boleh dikatakan lockdown nih, stay at home. Ya itu suasana di rumah tuh jadi asing banget, ya, karena suami nggak gatuk dengan istrinya, karena selama ini ya cuman pulang sore atau malam, cuman cium pipi kiri, pipi kanan, dan kemudian ya mungkin ya uh, ML lah ya, make love, finish, tapi jarang berkomunikasi heart to heart. Karena istri juga terlalu sibuk dengan anak-anak. Nah, dengan kondisi midlife crisis ini, pernah temukan nggak case yang serius gitu? Karena pertengkaran ditimbulkan komunikasi berkaitan dengan urusan anak. Iya, kalau berbicara urusan anak, sebenarnya kadang-kadang bukan karena midlife krisisnya ya, tapi justru kadang-kadang waktu anak masih kecil. Anak masih kecil, katakanlah usianya di bawah 6 tahun, usia dini balita. Nah, kalau menikahnya usia 25-30, anaknya usia 6 tahun, berarti sebenarnya pasangan itu belum 35 tahun. Artinya belum puber kedua. Pada masa-masa di mana anak usianya di bawah 6 tahun, maka biasanya ibu itu sayang banget sama si anak. Apalagi anak pertama, wah sayang banget. Anak kedua, ketiganya masih sayang. Nah, ketika anak di usia dini, banyak ibu-ibu yang betul-betul sangat sayang sama anaknya. Sehingga ya anaknya disuapin, memang belum bisa makan kan, disuapin. Suaminya paham lah ya. Aku suapin anak dulu ya Pak ya. Oke, paham ya kan. Aku main sama anak dulu ya Pak ya. Paham, Bapak paham. Nah, begitu malam nih tidur nih, Pak, anak kita tidur sama kita ya, kasihan masih kecil, di kamar sendiri nanti nangis ya, bapaknya mulai, kenapa tidur sama kita, gitu ya kan. Tapi Pak, mohon pengertiannya lah, besok kamu kan hamba Tuhan. Wah, pendeta lagi di bawah-bawah, ya kan. Mau nggak mengerti mau gimana, gitu. Tapi mulai pusing deh gitu ya, kenapa ada unyil di tengah-tengah, ini kenapa. Jadi anak ini menjadi penghalang di dalam pernikahan karena ibunya sangat sayang anak ya. Memang alasannya sih masuk akal, Pak, kasihan anak, Pak, anak kita masih kecil. Tapi saya mau bilang sama ibu-ibu nih, Bu, dengar saya, Bu, dengar, Bu, ya. Jangan kasihan anak masih kecil. Kasihan bapak sudah besar. Kasihan bapak sudah besar. Yang kecil itu bisa tidur sendiri malah, ya kan. Yang besar itu tidak bisa tidur sendiri. Jadi kalau punya anak, sebaiknya sejak selesai ASI, setahun 2 tahun, tergantung ASInya berhentinya kapan, anak itu sudah ditidurkan di kamarnya sendiri. Kalau malam-malam anak nangis, ya takut gitu. Nah, makanya ibu atau bapak nemeni anak di kamarnya. Jangan anak yang dibawa ke kamar bapak ibu. Nanti kebiasaan terus, nggak pernah bisa mandiri. Tapi kita yang masuk di kamar anak dan nemeni di sana sampai dia tidur atau sampai besok pagi. Maka lama-lama anak akan tahu itu kamarnya dia, gitu ya. Sehingga anak nanti udah bisa tidur di kamarnya sendiri. Kalau anaknya tidur semuanya di kamar bapak ibu rame-rame gitu ya. Ibunya mah senang-senang aja. Ibu ini kan memang senang rame-rame, fellowship, akrab gitu lah. Bapaknya yang uban keluar semuanya, nanti tua lebih cepat. Nah, gara-gara itu ada nggak masalah yang serius? Ada, ya karena harus bapaknya merasa terabaikan, nggak terlayani, jatahnya nggak dipenuhi, ya paling jelek kan selingkuh. Ya kalau yang nggak sampai selingkuh ya nggak bahagia. Karena nggak bahagia marah-marah. Jadi orang marah itu kan ada sebabnya. Ketika dia nggak bahagia, ada kebutuhan yang tidak dipenuhi, lalu dia marah-marah. Dan ketika marah-marah ditanya, kenapa sih marah-marah? Ya jarang kan orang yang ngaku, ya kan jatahku kurang. Kok kayaknya nggak rohani amat, ngaku jatahnya kurang. Tapi banyak laki-laki tuh marah karena kurang jatah. Ya, makanya kalau saya tuh nggak pernah marah. Nah. Karena diimbangi Bu Esther ya. Diimbangi. Jadi, kalau laki-laki tuh marah karena kurang jatah ya. Kalau ibu marah itu karena kurang saldo. Jadi ya. Pak, ada yang bertanya, dari pengalaman Pak Jarod waktu melewati fase puber kedua,
apa yang paling berkesan Pak dan apa yang paling sulit untuk dihadapi dalam situasi seperti itu? Saya ya. Ya. Oke. Pak Jarod dulu, nanti saya tanya Ibu. Oke, kalau dari sisi saya, ya waktu saya ngalami istilahnya ya gejolak psikologis perilaku puber kedua atau midlife crisis ini, waktu itu yang saya rasakan tuh pertama kan kebosanan bisnis. Jadi saya tadinya orang miskin merantau ke Jakarta, lalu kerja di Astra, keluar buka usaha sendiri, IFA-nya berkembang luar biasa. Tapi saya ada kebosanan. Nah, kebosanan ini menjadi bahaya karena mencoba bisnis baru yang banyak gagal. Ya, itu dalam arti tantangannya karena ya memang kehilangannya itu besar sekali. Kalau saya konglomerat atau anak konglomerat lalu kehilangan 3 miliar, berikutnya lagi 8, berikutnya lagi 10, begitu konglomerat nggak masalah gitu ya. Kalau saya itu begitu nabung-nabung dapat segitu, mencoba habis ya, habis itu benar-benar saldo saya sampai nggak punya saldo kecuali yang di perusahaan gitu ya. Tapi keuntungan yang dibagikan itu ya yang istri pegang masih ada, tapi yang saya pegang habis. Nah, itu terkesan dalam arti traumatis. Ya, itu dari sisi puber untuk pengen tantangan baru di dalam pekerjaan. Nah, kalau yang terkesan adalah ketika tantangan baru ini saya larikan ke pelayanan. Jadi ketika saya mengalami kejenuhan dalam hal bisnis, lalu saya waktu mereview tujuan hidup dan identitas, yang tadi saya katakan soal imam, maka saya justru mulai sungguh-sungguh melayani. Nah, itu mungkin yang menjadikan saya yang tipe sanguin, yang sebenarnya mudah jatuh cinta dan kemungkinan selingkuh itu cukup besar, tapi karena pada waktu redefinisi untuk tujuan hidup, saya mau jadi imam, dan saya mulai habis-habisan melayani, saya mulai melayani ke pedalaman, bahkan juga yang cukup menarik adalah saya mulai berubah yang nggak bisa nulis, jadi mulai rajin menulis buku. Nah, itu perubahan yang bahkan orang lain itu nggak menyangka gitu. Tukang ngomong kok nulis buku, kan saya ini nulis buku saya tulis sendiri, jadi nggak pakai ghostwriter, nggak pakai scriptwriter, nggak pakai editor, semuanya saya tulis sendiri. Nah, itu tantangan yang tadinya kayak mustahil, tapi saya tekunin gitu menjadi bisa. Nah, itu menjadi hal-hal yang saya kenang, perubahan-perubahan yang signifikan, yang pada masa perubahan itu sengaja saya arahkan. Karena saya sadar, saya tipe sanguin, tipe intim, DIS saya intim, otak saya otak terbalik, anti mainstream. Saya punya secara kejiwaan, punya kecenderungan selingkuh 90%. Jadi dengan mengenal diri seperti itu, saya berkomitmen, saya harus lulus, saya harus menang gitu. Makanya energi saya yang meledak-ledak ini, saya tidak mau salurkan dalam hal kayak gaya anak muda, potong rambut cepat, itu ya sebentar aja lah pakai minyak wangi yang seperti istri saya katakan. Tapi saya arahkan ke tadinya gairah bisnis. Tapi begitu gagal, saya dengan segera untuk melayani Tuhan dan nulis buku. Nah, itu menolong saya untuk tidak pengen hal-hal yang baru dalam hal yang negatif. Nah, selama masa Pak Jarod coba trial bisnis dan lain sebagainya, apakah tetap berkomunikasi dengan Ibu, tukar pikiran mengenai prospek bisnis yang mau dikerjakan, atau Pak Jarod putuskan sendiri tanpa sepengetahuan Ibu? Dalam hal bisnis, memang saya ini sebenarnya lebih banyak sendiri. Dalam arti begini, saya kalau yang happy holy kid itu berdua dengan istri. Jadi apapun yang terjadi pasti berdua. Ya, sekolah happy holy kid, di franchise kan, cetak buku dan sebagainya. Tapi yang IFA dan yang lain-lain itu saya kongsian dengan orang lain. Di mana kongsi saya tidak bawa istri ke kantor, saya pun nggak bawa istri ke kantor. Jadi dengan istri itu lebih banyak komunikasinya yang masalah pengelolaan uangnya. Jadi ketika akhir tahun ada pembagian keuntungan dari IFA, karena waktu itu yang paling besar itu IFA, lalu tadi misalnya nih untungnya katakanlah 4 poin gitu ya. Kamu pegang 1 ya, 3 saya coba apa? Coba ini. Nah, tentunya diskusi sih, tapi memang saya orangnya drive-nya kuat gitu ya. Jadi karena saya sudah berikan ke dia apa yang dia minta untuk rasa aman, maka itu saya putuskan gitu. Tapi memang kita ngobrol. Nah,
Ada nggak yang nggak sepakat? Ada. Saya ada yang memang dia sebenarnya sudah nggak setuju. Gitu ya. Waktu itu yang event organizer. Enggak lah, bukan dengan bisnis IO-nya sebenarnya, tapi dengan programnya. Jadi bisnisnya oke, mau bikin silakan, lalu saya punya program. Nah, waktu bikin program itu udah bilang, ini nggak laku lah, ini apalah gitu. Nah, karena berbeda pendapat terus, akhirnya berantem gitu kan. Akhirnya saya bilang begini, udahlah, pokoknya saya jalanin, kalau untung tak kasih kamu gitu. Dan ternyata bener kagak untung. Jadi dan itu membuat saya akhirnya sekarang sadar gitu ya, bahwa sebenarnya Tuhan tuh memberikan istri itu untuk didengar. Jadi udah, kalau saran saya buat bapak-bapak, kalau istri itu nggak setuju, itu ragu-ragu bahwa itu bukan dari Tuhan, kira-kira begitu. Jadi dalam hal ini saya pernah salah, dan kesalahan saya ini berdampak pada kerugian yang cukup besar yang pernah kami alami. Jadi kalau saya sekarang menyarankan, Tuhan itu memberikan istri untuk didengar. Ayatnya itu begini, kalau Anda kenal Manoah, kalau nggak kenal pasti kenal anaknya. Manoah itu bapaknya Simpson. Nah, ada ayat begini, Manoah berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab doa Manoah dengan datang kepada istri Manoah. Jadi jawaban doa itu bisa lewat istri. Nah, itu pelajaran yang saya dapat waktu itu, bahwa saya tidak menghargai istri dan ternyata kami rugi. Itu pelajaran yang juga cukup kami kenang. Ya. Oke, good. Nah, Bu Esther, waktu Pak Jarod, Ibu lihat Pak Jarod mengalami berbagai macam permasalahan, struggle dalam bisnis kan, rugi itu gimana? Apa yang Ibu rasakan? Ibu tetap tenang, ya udah itu memang udah yang penting sekarang udah bagiannya Ibu untuk dikelola udah ada, ya atau bagaimana? Ngomel juga nggak gitu? Iya, karena saya sudah mengamankan yang bagian saya, dan saya ini pragmatik, jadi lebih rasa tenang ya, nggak terlalu bergejolak begitu. Jadi ya sudah, mau rugi ya biarin, ya itu apa? Uang sekolah gitu. Iya, yang penting sertifikat aman, tabungan saya aman. Pak, ini ada private nulis chatting, saya baca ya, saya jawab dulu. Oke, silakan Pak. Ada atau tidak masa puber ketiga? Ya sebenarnya nggak ada ya. Jadi puber itu ya puber kedua, hanya secara medis tidak ada puber kedua, tapi secara psikologis ada. Nah, kalau ketiga keempat tadi kita bercanda aja gitu ya. Kalau Pak, bagaimana ukuran keberhasilan melewati masa midlife crisis atau puber kedua? Ya. Ukurannya kan begini, sebenarnya kan puber kedua tadi itu adalah masa di mana gejolak untuk mencoba hal yang baru kuat sekali, tantangannya kuat sekali, maka ya ukurannya adalah kalau bisa menguasai diri sehingga tidak bangkrut, kalau dari sisi ekonomi. Nah, supaya nggak bangkrut tadi, maka kalau tips kami tadi adalah dengan tidak mencemplungkan 100%. Ya, kalau istilahnya kalau punya telur itu ditaruh di wadah yang berbeda, kalau pecah nggak semuanya pecah. Jadi misalnya kalau misalnya pengen mencoba ini, kalau kami tuh gini, kan saya juga bisnis nggak cuma satu kan, istri itu ada sekolah Happy Liquid yang di-franchise-kan. Kalau saya ini semuanya bangkrut pun, ini cukup untuk dapur. Jadi sebenarnya tetap ada bijaknya juga, bahwa ada usaha yang aman, yang untuk tetap hidup itu yang sustainable, yang aman. Nah, lalu dari kelebihan yang dari usaha yang lain, ini pun juga nggak boleh 100% dicemplungkan. Harus ada yang diamankan. Nah, waktu itu saya memilih yang aman ini jangan di saya lagi, karena saya orangnya kan orang Sangu itu lebih gambling. Jadi yang aman ini, yang diamankan ini kan ada yang tetap di tangan suami, tapi saham atau emas atau. Nah, kalau saya enggak, betul-betul yang aman ini biar aman sekali di tangan istri, karena istri itu luar biasa ya, sudah masuk dan bisa keluar, maka aman sekali. Nah, lalu istri yang lebih banyak untuk properti atau saham atau apa. Dan waktu itu kami memilih untuk properti dan tabungan, ada juga deposito. Nah, itu yang membuat paling tidak ketika mengalami masa puber kedua ini ya berhasil kalau ya tidak mengalami kebangkrutan dalam hal ini. Ini kalau untuk pengusaha ya. Kalau untuk ukuran pernikahan, ya ketika melewati puber kedua ini tidak ada perselingkuhan, nggak ada pertengkaran yang sampai menimbulkan trauma. Karena masa pergolakan ini kan mungkin pubernya bukan ke arah bisnis, karena emang dia pegawai atau pendeta ya. Kalau pengusaha kan pubernya mungkin
diantaranya ke mencoba hal-hal yang baru ini dalam sisi bisnis. Nah, sekarang kalau dia bukan seorang pebisnis, ya pasti tidak di arah itu, tapi di arah yang lain. Nah, ini ukuran berhasilnya jadi beda lagi gitu kan. Karena memang gejolak untuk yang mencoba seks yang baru, gaya baru, bahkan akhirnya pengen mencoba pasangan baru. Ukuran berhasilnya apa? Ya kalau bisa hidup kudus, pernikahannya selamat, ya, melewati masa gejolak ini. Dan kalau yang kami alami ini, kan sekarang kami umur, saya 57, dia 55. Kami menikah sudah 30 tahun. Berarti puber kedua kalau saya hitung umur 40, itu 15 tahun yang lalu. Atau di pas pertengahan pernikahan dari yang sekarang ini. Nah, kalau saya harus mereview 30 tahun usia pernikahan kami, 15 tahun terakhir, 10 tahun terakhir ini malah lebih mesra loh. Lebih mesra dalam arti benar-benar lebih jujur, lebih terbuka, bukan lebih jujur lagi, jujur 100%. Kami teman olahraga, kami sering ngobrol bareng, sering pelayanan bareng lebih sering. Dan jujur nih, saya tambah satu lagi jujur nih. Kami seksnya lebih sering loh. Yang benar. Jadi lebih intim. Nah, ini menjadi ukuran bahwa melewati masa krisis itu menjadi lebih intim, lebih akrab, dan kami berkayak teman, ya kayak istri, kayak kakak adik, jadi kami lengkap. Nah, itu ukuran. Oke, satu pertanyaan lagi dari yang private, yang chatting ke saya. Saya baca dulu karena agak panjang nih yang kalimatnya ya. Pak, gimana kalau suami nggak romantis sama sekali, cuek? Padahal dia tahu bahasa kasih istri adalah sentuhan dan word affection. Suami beda bahasa kasihnya. Apakah harus suami mengusahakan perubahan itu? Mengusahakan menjadi sedikit romantis atau istri yang harus ngalah dan nerimo nasibnya bahwa sudah punya suami seperti itu. Ya, wah ini yang sebenarnya istri yang jawab nih kalau punya suami gini gimana gitu. Ya, nerimo ya, harus nerimo ya. Lalu jangan mengharapkan suami berubah. Ya, kalau mengharapkan suami berubah terus nggak berubah-berubah, kita tambah kecewa. Ya, lebih baik ungkapkan aja ya keinginan ibu, komunikasi tadi. Nah, kalau ibu senangnya sentuhan, buat affection gitu, ibu aja yang dulu mulai peluk. Kalau bangun tidur, peluk suami ya, say I love you. Nanti kan pasti dia mau ngomong I love you susah bener gitu ya. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting dari istri dulu yang trigger gitu ya, yang nabur. Pak Jarod juga termasuk orang yang susah waktu itu nggak bisa peluk ya. Nah, saya yang mulai yang meluk, anak-anak juga saya peluk gitu. Nah, lama-lama Pak Jarod yang sekarang yang ke-trigger gitu ya, dia yang meluk saya ya. Jadi apa yang istri bisa lakukan, biasakan aja tanpa menuntut, tanpa berharap gitu ya. Karena kalau berharap nanti malah makin kecewa. Ya. Lalu ungkapkan, nggak apa-apa, Pak, aku senang kalau dipeluk gitu ya. I love you, Pak, thank you, Pak. Nanti pasti dia lama-lama juga I love you too. Itu sudah cukup. Ya, jangan berharap, oh I love you, segala macam. Mungkin tipe suaminya flekmatik ya. Jadi memang tapi gimana supaya ibu tetap cinta, lihat positifnya. Orang flekmatik itu biasanya baik ya, baik hati. Aku. Setia. Iya. Ya, tapi bener sih saya akui ya. Istri saya ini pragmatik nih, jadi nggak romantis, cuek gitu ya. Kalau lagi makan es krim, makan apa, wah nikmat banget. Iya, makan sendirian, nggak inget yang lain, nggak nawarin. Jadi pokoknya orang pragmatik itu emang cuek gitu ya. Jadi kalau saya sakit nih, kita sekamar nih, saya sakit demam gitu, dia tidur lo pules. Dia tidur pules ya, saya kompres diri saya sendiri. Jadi kalau ibu yang sanguin lalu suaminya flekmatik, ya ibu jangan berharap kalau sakit itu ditanyai kenapa, gimana keadaan kamu, panasnya udah berturun apa belum. Ibu gak akan mendapatkan itu semuanya. Dia tenang. Ibu udah demam menggigil ya dia tenang, dia tidur pules sampai di bumi seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal ibu udah menggigil gitu. Dia tenang gitu. Jadi memang itulah flekmatik gitu ya. Jadi bukan berarti dia gak cinta ibu. Nah, tapi gini, ada baiknya ya, sisi baiknya flekmatik apa? Karena saya punya istri flekmatik, kalau ibu punya suami flekmatik.
Orang pragmatik itu baik hati, memang benar, bukan dia ngaku-ngaku, itu betul. Orang pragmatik itu baik hati, orang pragmatik itu setia, setia, ya kan? Stabil, tenang, kalem, gitu. Berasnya habis ya tenang. Nanti ditanya, kok nggak masak? Kan berasnya habis. Kalau sangguin, belum habis aja udah, ini berasnya tinggal sedikit, masih ada, udah epoh deh, gitu. Jadi emang orang pragmatik itu tenang, kalem, gitu. Tapi kadang-kadang emang jengkelin ya, kalau saya bukan istri ya, anak saya laki-laki pragmatik, wah tenang, gitu. Ulangannya 2,5, 3,0, wajahnya tenang, penuh damai sejahtera, makan enak, tidur pules, itu anak laki-laki saya pragmatik, gitu. Tenang, gitu, ulangannya 2,5 ya tenang. Wah, saya gelisah. Tapi emang orang pragmatik itu ajaib sih. Dia makhluk ajaib yang sangat tenang, sangat kalem gitu. Tapi ada baiknya. Jadi baiknya itu tadi baik ya, orangnya baik, setia, nggak neko-neko, nggak mikir macam-macam, nggak jahat. Pokoknya oke, dia nggak marah, dia nggak curiga, dia nggak cemburu gitu ya. Jadi nikmati aja sisi positifnya ya. Kalau nikmati sisi positif jangan lihat jeleknya, sisi positifnya pasti ada dan nikmati sisi positifnya. Ya itu pesan tambahan dari saya. Makasih. Ya. Nah, kembali ke Bu Esther nih. Bu Esther waktu menghadapi satu perubahan yang dari Pak Jarod dari usaha gagal, terus kemudian tiba-tiba banting setir, mulai sibuk di dalam pelayanan itu apa yang Ibu lihat waktu dalam kondisi seperti itu? Mungkin ada sesuatu yang Ibu sampaikan. Saya sih bersyukur aja Pak, karena perubahannya ke arah yang positif ya. Menjadi lebih ke rohanian gitu. Dan memang kan saya dulu doanya juga minta orang-orang yang suami yang melayani Tuhan. Jadi it's okay buat saya. Di bisnis dia melayani Tuhan, bisnisnya bangkrut di bidang rohanian melayani Tuhan. Sekarang kena COVID Pak, saya bersyukur ada Zoom. Soalnya Pak Jarod suka ngomong. Kalau enggak saya capek dengerin dia ngomong terus, Pak. Loh, tapi saya bilang ada bagusnya juga ya. Kita lihat dari sisi positifnya begini. Kalau dulu kita mesti misalnya mengundang Pak Jarod kan berapa kali ke Lombok kan. Kan susah banget kan dapat jadwalnya kan gitu ya. Jadi kalau sekarang kan ya bisa diatur-atur lah ya kan, karena kita bisa lintas negara, ini ada dari Taiwan, dari berbagai negara yang bisa bergabung dengan kita kan. Nah, ini ada sisi positifnya ya. Dan yang penting adalah ya kita tetap konsisten untuk membangun orang lain kan. Nah, Bu Esther silakan ceritakan kondisi yang paling struggle yang Ibu hadapi waktu midlife crisis. Ya kan selisih Pak Jarod dengan Ibu kan 2 tahun nih, berarti masanya hampir berdekatan kan ya. Jadi yang paling berkesan di Ibu, yang Ibu nggak bisa lupain gitu, apa itu, momen apa gitu? Kalau ya itu semua dicoba, semua namanya bisnis, sampai yang saya pikir ini pasti gagal gitu. Kenapa kamu mesti nyoba gitu? Sayang duitnya gitu ya. Tapi dia, kamu tuh pesimis amat sih. Kalau untung gimana? Nggak bakal untung, saya bilang. Kamu ngutuk saya. Perkataan Ibu berkuasa, Bu. Perkataan Ibu berkuasa itu. Wah, ada kejadian bener dah gitu. Habis kejadian keluaran gitu. Saya bukan ngomong negatif, tapi memang ini secara logika nggak bakal untung. Ya. Tapi ya sudahlah, kamu mau nyoba, cobalah. Yang penting duit saya aman. Kembali ke laptop, yang penting sudah jatahnya udah ada, udah tenang gitu ya, mau ngapa-ngapain sekolah gitu ya, biar belajar. Nah, kalau misalnya begini, perbedaan usia cukup jauh ya, seorang suami ini sudah masuk midlife crisis, misalnya perbedaan usia antara suami dengan istri itu, istri lebih muda 15 sampai 18 tahun. Nah, itu bagaimana untuk kan perbedaan nih, suaminya lagi ngadapin puber kedua, istrinya masih, nah itu gimana Pak? Sebenarnya kalau secara biologis ya, kalau perbedaannya 10-15 tahun, dalam hal seks mestinya tidak apa-apa. Karena kalau misalnya nih, suami katakanlah umurnya 40-45, lalu bedanya 10 tahun, berarti istri kan 30. Istrinya belum masuk premenopause, jadi itu malah aman.
Ya, kalau bedanya juga 6 tahun pun aman. Kalau suaminya puber kedua di usia 40-45, istrinya pasti belum premenopause. Jadi jangankan menopause, pre aja belum, jadi aman. Ya. Yang berbahaya kalau istrinya lebih tua. Nah, itu berbahaya karena kalau misalnya pas suaminya puber kedua, istrinya sudah pas masuk menopause. Itu yang menjadi berat. Yang bersamaan aja istri umurnya bersamaan aja sebenarnya untungnya begini. Kalau laki-laki puber kedua itu kan umurnya 40. Sedangkan wanita itu premenopause itu 44-48. Jadi sebenarnya kalau usia sama aja, di mana suami itu puber kedua, istri itu belum menopause. Jadi ketika, apalagi loh suami lebih tua, makanya kalau secara ayat tidak ada larangan, wanita lebih tua, ya nggak ada. Yang ada tafsiran, karena Adam diciptakan duluan. Justru kalau saya sering menyarankan, kalau bagi yang belum menikah, ya memang laki-laki itu harus lebih tua. Supaya ketika masa puber keduanya si laki suami datang, istri belum masuk premenopause itu belum. Jadi itu akan lebih mengurangi gejolak yang ada. Tapi kalau istrinya lebih tua 4 tahun aja misalnya. Nah itu bersamaan tuh. Pas istrinya premenopause di usia 44, maka suaminya pas puber kedua usia 40. Makanya kalau wanitanya lebih tua setahun 2 tahun, biasanya masih oke. Itu kayak batas maksimalnya. Tapi kalau udah sampai 4 tahun ke atas, wanitanya lebih tua, itu masa-masa puber keduanya akan jauh lebih berat. Karena suaminya pas masa puber kedua, istrinya masa premenopause, sensitif, wah itu kayak benar-benar benturannya menjadi sangat keras. Itu harus benar-benar sangat rohani. Kalau dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan, dewasa, maka sebenarnya pasti keadaan bisa dihadapi, cuma memang lebih berat. Nah, saya yakin kebanyakan pasangan tentu laki-lakinya lebih tua. Ya. Makanya kasih tahu anak-anaknya, untuk yang belum menikah, ya harusnya memang laki-laki lebih tua. Bagi yang belum menikah, yang sudah menikah ya sudah. Kalau sudah menikah, tinggal dijalani aja. Sorga di bumi atau neraka di bumi gitu ya Pak ya. Oke, silakan mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Karena kita sudah ada di penghujung acara kita untuk Zoom kita malam hari ini. Tapi sebenarnya waktunya masih free ya Pak Jarot ya. Oke, ya. Boleh sampai besok ya. Oke, silakan. Ini ada yang bertanya juga sebenarnya Pak. Kalau suami terlihat tanda-tanda puber kedua, apakah istri wajib mengimbangi? Ya, mungkin nggak mau kalah lebih tepatnya. Nah, itu gimana? Itu kan berbalas pantun namanya, Pak. Suami rajin ke salon, istrinya nggak mau kalah, nyalon juga kan gitu ya. Terus, bagus Pak, bagus, dua-duanya cantik sama gitu ya, keren ya. Keren, nggak apa-apa. Daripada suaminya ganteng, cakep, istrinya dasteran terus. Terus pakai parabola di sini ya. Iya. yang dipikirin yang ditangkap berita dari alien dari luar gitu. Jadi agak sedikit kacau crowded. Oke, keren ya berarti ya. Harus saling mengimbangi ya. Waktu saya sudah malah mulai surut sebenarnya ya, udah gak pengen yang aneh-aneh, malah anak-anak yang saya bilang, Pak, Papa pakai jas yang keren, Pak, pakai baju yang keren, Pak, biar lebih serasi lagi, lebih muda lagi. Jadi waktu saya sudah mulai turun, gak pengen yang aneh-aneh, malah anak-anak yang dorong gitu ya. Makanya kemarin juga saya sama istri kita ke studio foto gitu ya. Ya istri saya di make up lagi, sampai orang pada berkomentar, istri Bapak kok kayak umur 35 tahun gitu ya. Mantap. Ya. Jadi itu ya sebenarnya sekali-sekali kita perlu kalau berdua itu mau ya didandani lah kira-kira gitu ya. Tentu ya kalau tiap hari ke salon ya mahal di ongkos gitu ya. Tapi untuk momen-momen tertentu lah ya pas mungkin ada datang ke pesta pernikahan orang lain atau mungkin HWA ya kami juga nggak selalu ke salon, tapi itu berkala aja. Kami pernah juga ke Solo waktu sekeluarga dan kita semuanya di make up, lalu kita pergi pakai baju tradisional ya, kita pergi ke studio ke salon, lalu ke foto sampai akhirnya orang yang
studio fotonya itu nanya, Pak ini dalam rangka apa nih? Nggak dalam rangka apa-apa sih, pengen aja sekeluarga ke salon semuanya, lalu kita foto-foto di studio. Ya, untuk kadang-kadang kita perlu fun life ya, keluarga itu perlu fun life atau perlu memori. Jadi ya kalau misalnya ganteng dan cantik gitu kan orang bilang kan ya, wah ini serasi banget, serasi banget. Nah itu kadang gini, itu namanya pengakuan. Nah pengakuan itu kan kalau muncul dari orang lain yang pengakuan positif kan membangun kita ya. Jadi misalnya saya sama istri foto, lalu kita upload. Lalu semuanya orang berkata, wih serasi banget. Wah Bapak Ibu makin mirip nih. Kok bisa ya Jawa sama Tionghoa? Kan beda suku. Tapi kok bisa mirip sih? Lalu ada komentarnya, memang kalau jodoh begitu ya, makin lama makin mirip. Nah jadi semua komentar itu aja membuat kita makin yakin. Padahal kita kan sudah menikah. Tapi orang menikah itu jujur ya. Loh, banyak orang menikah tapi ragu-ragu loh. Kita jodoh apa enggak ya, kayaknya salah menikah deh, kayaknya salah nih. Jadi ketika kita itu ke studio didandani, lalu di-upload dan muncul komentar-komentar seperti itu menguatkan loh. Jadi kita itu butuh penguatan, butuh pengakuan. Itu menurut saya boleh-boleh aja kalau dua-duanya mau gaya gitu. Tapi ya tadi sesuai budget masing-masing. Setuju. Oke, mungkin dari Pak Jarod sama Ibu ada yang mau disampaikan ke semua yang hadir yang paling penting berkaitan dengan midlife crisis yang dihadapi ya, karena semua orang pasti akan melewati fase itu ya. Dan saya melihat kan tadi ada beberapa hal yang kita bahas yang pentingnya bagaimana membangun komunikasi yang sehat ya kan, karena ada berbagai macam karakter. Nah itu saya memang suggestion ada buku yang dibuat Pak Jarod tadi itu. Bagaimana menjadi seorang suami dan bagaimana menjadi seorang istri yang dibuat Bu Esther, itu saya suggestion untuk yang hadir yang dalam masa-masa seperti ini perlu belajar ya, karena itu asik banget itu ada kombinasi yang tadi Pak Jarod bilang 16 kalau kolerik dengan sanguin bagaimana, terus kemudian problem-problem struggle-nya seperti apa, ada ini itu kita memang perlu guidance ya, perlu banyak diarahkan. Ya, apa yang Pak Jarod dan Ibu sampaikan malam hari ini sangat menginspirasi ya, khususnya buat saya pribadi. Nah, ada hal-hal yang lain yang perlu ya supaya gini loh, supaya rencana Tuhan buat setiap keluarga itu tergenapi ya. Karena hari-hari ini kan begitu banyak, khususnya dalam kondisi karena saya juga sebagai gembala, saya juga berhadapan dengan jemaat ataupun orang-orang lain dari luar kota yang mereka konseling ke saya. Rata-rata itu masalahnya adalah masalah komunikasi dalam rumah tangga. Dan ini midlife crisis ini memang yang diserang itu adalah ya komunikasi, karena perubahan hormonal, perubahan cara berpikir, yang suami pingin lebih maco, kelihatan lebih keren, sedangkan istri udah mulai agak menurun kan. Nah, ini menjembatani ini penting gitu. Kalau enggak gitu, ya tolonglah kami para gembala supaya kami juga bisa hidup lebih panjang umurnya gitu. Serius saya katakan, bukan enggak mau orang konseling gitu ya. Sometimes konseling ini agak menyedihkan gitu, karena sebenarnya beberapa dari antara mereka itu sudah tahu ya bagaimana how to do-nya, itu mereka udah tahu. Cuman sulit ya, mungkin karena ego, karena ada trauma dan lain sebagainya, itu yang menyebabkan susah sekali mau restore gitu hubungan-hubungan yang rusak ya karena masa lalu dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini kan kita dapat pencerahan ya. Gimana kita harus bersikap, berespon benar, ini yang paling penting. Karena untuk sebuah pernikahan, saya katakan, untuk menghancurkan sebuah pernikahan, itu tidak perlu dari dua belah pihak. Dari satu pihak aja udah bisa ngancurin, ya kan? Seperti yang Pak Jarod katakan, rentan dengan perselingkuhan, rentan dengan segala hal seperti ini. Nah, kalau kita nggak aware dengan hal seperti ini, ya satu orang aja bisa menghancurkan rumah tangga. Tapi untuk membangun rumah tangga yang kuat, khususnya di masa midlife crisis ini, memang kita perlu banyak belajar, jujur, ya. Kita perlu banyak mendengarkan, dan saya bilang sekarang kan tutorial itu gampang kita peroleh. Bisa lewat Google, cuman saran saya begini, karena tidak semua konseling atau orang-orang yang kita dengar itu basically itu dari Bible, ya. Karena saya nggak mau judging, karena saya pernah juga browse, karena saya suka belajar, saya merasa bahwa saya juga masih banyak kekurangan. Saya ada beberapa orang yang memberikan tips tentang pernikahan itu yang menurut saya tidak biblical. Nah, sangat disayangkan kalau kita nggak punya root yang kuat, dasar yang kuat ya tentang pernikahan, khususnya melewati fase yang kita bahas hari ini, puber kedua, itu bisa terjadi kekacauan, ya. Nah, gitu. Jadi
saya bilang kita mesti terus belajar. Thank you buat Pak Jarod dan Ibu ya sudah melewati fase midlife crisis ke krisis dengan excellent ya komunikasi. Nah, sekarang silakan berikan kita nasihat di akhir di penghujung daripada Zoom kita, apa yang Bapak dan Ibu mau sampaikan, monggo silakan, kami siap mendengarkan. Ya, itu hidup itu memang ada masa-masanya ya. Ketika kita harus melewati midlife crisis, nikmati saja ya. Jangan marah, jangan ribut ya. Enjoy, kayak naik roller coaster ya, nikmati. Lalu komunikasi tadi, utarakan apa keinginan kita, kerinduan kita terhadap pasangan. Lalu kalau pasangan minta ini, minta itu, turutin aja ya. Oh, ini midlife crisis ini enggak seterusnya gitu ya, dia mau nyoba ya. Ayo kita sama-sama nyoba permainan baru. New game. Iya, yang penting kita happy, lalu komunikasikan ya, nikmati, itu aja. Ya, yang paling penting lagi adalah ya tadi belajar firman ya, karena nilai-nilai kita mesti pada firman Tuhan. Nah, karena ini satu sesi tidak bisa panjang banget, tapi saya punya channel namanya Keluarga Indonesia Bahagia. Jadi YouTube channel Keluarga Indonesia Bahagia ini komunitas. Jadi yang mendirikan ya saya, Pak Roni Daud, Pak Timotius Arifin, lalu dari denominasi Pak Timotius Subekti ada juga lintas denominasi, ada Pak Julianto Simanjunta, Ibu Indri Gotama. Memang yang paling aktif di situ saya, tapi dalam channel itu ada kalau yang playlistnya itu foldernya talk show, ya ada Pak Wiryo Hadi, ada Pak Fuksi, ada Pak Jalaman Sinaga, ada Pak Gilbert. Jadi kami membangun komunitas namanya Keluarga Indonesia Bahagia. Nah, dalam komunitas ini kami nulis buku bersama. Lalu ada program bersamanya lewat channel YouTube Keluarga Indonesia Bahagia. Itu udah ratusan talk show kami upload. Jadi mau tema apa aja kayaknya sudah hampir semuanya ada dah. Mertua menantu, mendidik anak gadget adiktif, anak saya terpapar pornografi, Pak, gimana supaya bebas dari pornografi, anak saya main game terus, mendidik anak remaja, anak didik sesuai umur, menghadapi pasangan sulit, mertua menantu, pokoknya kalau sekarang ini malah masa PSBB ini, satu hari saya upload satu file baru. Wow. Saya tiap hari Zoom, sudah bisa 2 sesi, bisa 3 sesi. Jadi nggak semuanya direkam. Tapi kalau yang begitu rekam, saya upload sehingga akhirnya saya punya stok aja nih yang belum saya upload nih kalau 100 episode ada ini. Jadi sekarang tiap hari saya upload terus. Saya hari Minggu tuh bisa paginya khotbah di POT, siangnya di MNC TV, sorenya di Belanda. Sekarang ini gara-gara PSBB malah satu hari bisa khotbah di 3 benua. Jadi itu saya upload setiap hari. Jadi membuat kayak ini, waduh, udah lengkap. Nah itu kalau yang mau belajar secara auditory ya kan ada orang yang sukanya tuh belajar lewat YouTube. Nah Anda bisa belajar lewat channel ini. Kalau yang suka belajar, maka buku saya itu ada berbagai versi. Bahkan kalau misalnya ini ada yang peserta dari Taiwan, dari Amerika, Anda bisa download e-book saya. Jadi dari manapun di muka bumi ini, buku saya bisa di-download di Google Play. Jadi, tapi kalau yang di Indonesia bisa masuk Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, itu semuanya menjual buku saya. Dengan mudah bisa didapatkan. Nah, itu mengenai materi pembelajaran. YouTube-nya ada, Instagram-nya ada, Facebook-nya ada, ya bukunya ada, semuanya ada. Tapi malam hari ini yang saya mau sampaikan adalah di masa-masa midlife crisis ini, maka yang paling benar-benar harus kuat adalah kita tuh benar-benar cinta Tuhan. Ya, sehingga kita mencari Tuhan, kita mencari kebenaran. Kalau ada masalah itu, kata firman bagaimana? Gitu ya. Bukan kata saya, kata kamu, kata siapa, tapi kita sama-sama mencari kebenaran firman, baik lewat Alkitab atau lewat hamba Tuhan. Jadi begitu kita ada konflik, kita cari penengahnya itu adalah firman Tuhan lewat hamba Tuhan atau lewat orang yang kita percaya, supaya kita ini nggak ketemu provokator, karena bisa kalau kita nggak cari Tuhan, ketemunya itu provokator, udahlah ceraiin aja, selalu begitu, emangnya kamu nggak laku juga, itu hancur itu kita ketemu provokator, dan di dunia ini ada provokator, dan provokator itu bisa ibu kita, bisa bapak kita, bisa mertua kita, bisa adik kita, jadi
orang terdekat kita pun bisa ada yang menjadi provokator. Maka kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Supaya ketika kita menghadapi pergolakan yang begitu hebat, maka kita itu kuat. Ya, karena memang kasih Tuhan itu luar biasa, firman Tuhan itu luar biasa. Begitu selesai pergumulan itu, kita akan sangat bersyukur bahwa ketika masalah selesai, kayak orang yang berjuang bersama-sama. Bangsa Indonesia itu kuat karena berjuang bersama-sama. Nah, suami istri yang melewati perjuangan bersama-sama, masa krisis bersama-sama, akan keluar sebagai pemenang bersama-sama, bondingnya lebih kuat. Bonding itu terbangun lewat perjuangan bersama. Maka ketika pada masa itu saling menopang, saling memahami, saling menyesuaikan, maka melewati hal ini selesai, kalau kami merasakan kami ini makin akrab. Jadi bonding kami makin kuat, makin trust itu makin percaya banget udah gitu ya. Jadi kita bisa menikmati kehidupan di masa tua. Kan kita tuh pengen masa tua tuh bahagia gitu kan. Jangan sampai masa tua beda kamar gitu ya. Kakeknya ikut anak nomor 1, neneknya ikut anak nomor 2. Jadi itu menurut saya bukan impian kami bahwa kami nanti masa tua akan beda rumah, beda kamar. Ya, walaupun tidak bercerai tapi tidak bahagia. Ya, bahkan ada yang hamba Tuhan loh, dia hamba Tuhan nih. Bapaknya ngembalain gereja mana, ibunya ngembalain gereja mana loh. Ini suami istri di pendeta, tapi masa tuanya itu nggak bersama-sama. Nah, kami ingin masa tua justru bersama-sama. Karena memang begitu. Kalau kami merasakan anak saya kelas 3 SMP, SMA, mereka sekolah ke luar negeri. Jadi pada waktu itu kami belum masa-masa belum tua, tapi kami udah mulai sadar nih bahwa ujung-ujungnya hidup ini berdua loh. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin lebih lama karena anak-anak nggak keluar negeri. Ya, katakanlah keluar kota dah, dari Mataram sekolah nanti ke Jakarta lah. Ujung-ujungnya hidup ini kan berdua lagi. Entah waktu anak menikah, entah waktu anak kuliah keluar kota, hidup ini berdua lagi. Maka saran saya, walaupun anaknya masih kecil ya, mulai sekarang baik-baik sama yang satu itu. Karena hidup ini ujung-ujungnya berdua lagi. Atau kita nggak mau berdua, ya terserah. Tapi kalau menurut saya firman Tuhan mengajarkan ya bahwa kita harus hidup bersama-sama sampai kematian memisahkan. Makanya kita ini perlu mempersiapkan bahwa memang pernikahan itu komitmen untuk kita hidup ini bersama-sama sampai kematian memisahkan. Jadi kita teman pelayanan, teman dagang, teman bekerja, teman olahraga, teman makan, teman kuliner, dan teman tidur. Jangan cuma teman tidur, tidurnya aja bareng. Olahraga temannya orang lain, pelayanan timnya orang lain, dagang dengan orang lain. Akhirnya suami istri menjadi orang asing dan hanya menjadi teman tidur. Maka mari kita mempersiapkan suami istri sebagai teman hidup, termasuk hidup menghadapi pergumulan di dalam midlife crisis. Tuhan memberkati. Thank you, Pak. Ya. Mungkin kali ini sekali kita open, kalau misalnya ada dari yang hadir ingin bertanya, boleh angkat tangannya. Ya, satu pertanyaan terakhir sebelum kita berdoa, silakan. Kita nggak mungkin kesulitan mau ngetik atau mungkin ada yang pengen bertanya langsung, silakan. Ada. Ini kebanyakan cuma namanya aja ya. Ya. Orangnya ya, malu-malu semua kayaknya, ini semua lagi midlife crisis nih kayaknya, Pak. Karena temanya tema seru. Kalau parenting muncul mukanya semua. Iya, kalau parenting nggak malu-malu ini ya kan. Ya. Ini bicara masalah keluarga. Silakan ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan. Ini ada dari Palangkaraya, dari Jayapura, Pak Ridi, Pak Rudi Rasidi dari Palangka. Oke, siapa lagi rekan-rekan banyak? Ini Pak Joko. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Sebelum kita close. Sayang momennya nih ya, kalau nggak dipergunakan. Oke, kalau nggak ada. Ya, kalau nggak ada kita berdoa ya. Iya. Sekali ini untuk close, saya boleh minta Ibu Esther yang berdoa buat kita semua. Oke. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk
hari ini kami boleh belajar, berbincang-bincang tentang kehidupan midlife crisis. Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan Amin. yang selalu peduli akan kami, dan Tuhan yang mengerti setiap kondisi kehidupan kami. Dan kami Ya. bersyukur di tengah-tengah masalah ini, kami punya Tuhan yang akan mengikat perkawinan kami semakin erat, dan Tuhan sendiri yang akan menolong kami mengatasi setiap gejolak masalah dalam hidup, terutama di midlife crisis ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang memberi hikmat, memberi kekuatan dan jalan keluar, sehingga kami boleh melewatinya dengan keluar sebagai pemenang, dan kami boleh juga menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi pasangan-pasangan yang lain. Terima kasih Bapak, kami memberkati setiap yang ikut seminar ini ataupun yang akan menonton lewat YouTube atau Facebook, biar mereka juga boleh mendapatkan berkat dari obrolan kami malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami memberkati GBI Rock di Mataram. Tuhan tambah-tambahkan dengan jiwa-jiwa, Amin. makin banyak yang boleh dijangkau dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Haleluya. Oke.